Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ratna dalam mata pelajaran PPKN. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk kita masuk ke materi. Kita sekarang masih membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemarin kita sudah membahas tentang penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama. Sekarang kita akan membahas tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Nah, untuk penjelasannya kalian bisa lihat video berikut ini. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada era baru ini, Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Pada masa ini, pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan, karena pada masa ini pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui replita yang tertuang dalam GBHN. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya pada masa ini masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, antara lain 1. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol lembaga negara lainnya. 2. Kebebasan berpolitik dibatasi dengan hanya 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan P3. 3. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. 4. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin, dan banyak lagi kasus yang lainnya. Penerapan Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme dan vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpadunya pembangunan bangsa-bangsa di dunia. Walaupun bangsa-bangsa di dunia semakin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain, namun persaingan antar kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Untuk itu, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Nah, kalian sudah menyimak penjelasan masa Orde Baru dan masa reformasi. Untuk tugas, kalian bisa lihat di folder Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya.